Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ayyuhal ikhwatu wal akhwat, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni di kitab Ajurumiyah, yang mana kemarin kita sudah mengambil bab tentang al-kalam. Betul ya? Tentang al-kalam. Dan di sini kita tampilkan di layar yang dibacakan oleh sang pengarang atau yang dituliskan oleh sang pengarang Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, dan akan kita ulangi sekilas ringkas tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, Bismillah. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah, kalam itu percakapan atau ucapan, maksudnya ya di sini ya, ucapan yang dimaksud bukan percakapan, maaf. Ucapan atau yang dimaksud lebih tepatnya kalimat. Di dalam bahasa Arab adalah lafadz yang terangkai, al-mufid yang berfaedah, bil wad'i dengan peletakan bahasa Arab. Al-wad' yang dimaksud adalah yang diletakkan oleh orang-orang Arab dalam ucapannya di masa lalu. Di masa hujjah, seperti yang kita jelaskan kemarin ya, masa hujjah adalah masa sebelum Islam sampai perkiraan abad kedua Hijriyah atau abad 3 awal-awal. Nah, kemarin ini sudah kita jelaskan dan kemarin kita bagi al-kalam tersebut, ya, al-kalam tersebut kita bagi menjadi terdiri, maksudnya ya, terdiri dari 3 bagian, bukan jenis kalamnya, tetapi kalam tadi terdiri dari 3 bagian, alias kalimat tersebut punya 3 bagian, atau bisa kita bilang kata. Kata adalah bagian dari kalimat. Kalau kata dengan kata digabung, maka menjadi kalimat. Kata dalam bahasa Arab ada 3 jenisnya, isim, fi'il, dan huruf. Perkataan Ibnu Ajurrum ja'ali ma'nan maksudnya adalah huruf yang datang membawa makna. Maksudnya apa? Kalau huruf yang datang tidak membawa makna, itu disebut dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ya, misalnya kita bilang huruf ba, huruf jim, huruf ta, huruf dal. Kalau kita sebut sendirian, nggak membawa makna apa-apa. Tetapi kalau huruf yang dimaksud di dalam pembagian kata di sini adalah huruf yang memberikan makna seperti yang akan kita berikan contohnya nanti. Ya, kita lihat berikutnya, kemarin sudah kita bahas definisi setiap masing-masingnya, isim definisinya apa, fiil definisinya apa, harf juga definisinya apa, termasuk juga contoh-contohnya. Dan kita ulangi di sini yang berupa fiil. Fiil sendiri adalah kata kerja. Ya, kata kerja di sini dibagi menjadi berapa? Menjadi 3 bagian. Ada 3 jenisnya. Pertama disebut fi'il madhi, kedua disebut fi'il mudhari', ketiga disebut fi'il amr. Fi'il madhi adalah masa lampau, kata kerja lampau, mudhari' masa sekarang, masa kini atau masa yang akan datang, masa depan, lalu amr adalah kata perintah. Patokan masa di sini, masa yang berkaitan atau waktu yang berkaitan dengan fiil itu diikat maknanya dengan waktu pembicara. Misal masa lampau, maka yang dimaksud masa lampau adalah waktu sebelum pembicara berbicara. Contoh, ada orang bilang zahaba Muhammadun, berarti Muhammad telah pergi sebelum si pembicara bilang zahaba Muhammadun. Gitu ya. Nah, kalau fi'il mudhari' yadhhabu Muhammadun berarti Muhammad sedang pergi ketika si pembicara berbicara atau setelah pembicara berbicara. Misalnya ada orang bilang yadhhabu Muhammadun, Muhammad sedang pergi, atau Muhammad akan pergi. Maksudnya setelah dia bicara atau ketika berbicara.
Kalau fi'il amr adalah perintah. Seperti kita tahu ya, ayat pertama yang turun dalam Al-Quran apa? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Iqra itu perintah, bacalah. Uktub, di situ di layar, tulislah. Safir, bersafarlah. Sholli, sholatlah. Dan seterusnya, banyak ya. Jadi ini gambaran contoh di layar, ada kata ba kalau fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaktubu, fi'il amrnya uktub. Kalau dalam bahasa Indonesia, telah menulis, sedang menulis, tulislah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan bahwa ini pelajaran untuk tingkat menengah. Apabila peserta ada yang mengalami kesulitan di sini, maka masih perlu belajar materi sebelum ini. Apa itu? Belajar awal-awal pelajaran bahasa Arab seperti Durusul Lughah atau Arabiyah Baina Yadaik atau kitab-kitab yang lain untuk mengambil dasar-dasar bahasa Arab terlebih dahulu. Gitu ya. Baik. Kemudian kita lihat huruf. Huruf yang dimaksud seperti yang kita sebut bukan huruf hijaiyah, tetapi contohnya seperti lam yang artinya belum. Di sini ya. Ini contohnya sedikit, masih banyak lagi huruf yang lain. Atau fi di sini yang berarti di, atau hal di sini yang berarti apakah. Gitu ya. Atau hal yang di sini berarti apakah. Nah, di sini kita lihat huruf sendiri. Huruf sendiri di sini memberi makna kepada kata yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus disambungkan dengan yang lain, dihubungkan dengan yang lain. Gitu ya. Oke, ini kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kita juga belajar ciri-ciri dari masing-masing jenis tadi. Kan kita belajar ada isim kata benda, fiil kata kerja, harf kata hubung atau kata sambung. Tiga-tiganya ini apa? Memiliki ciri masing-masing. Isim ciri-cirinya ada 3 yang di layar ya, nanti ada yang ciri keempat. Ciri pertama kasroh, kalau harokat akhirnya bisa kasroh maka dia isim. Atau khafat, nanti kita kenali apa itu khafat insya Allah ya. Terus tanwin, kalau harokat akhirnya ada tanwinnya, kita buka di Al-Quran misalnya, Qul huwallahu ahadun. Nah, ahadun ada tanwinnya di belakang, berarti ahadun adalah isim. Ya. Terus kalau dimasuki alif lam juga sama. Ya. Kalau dimasuki alif lam di awal kata, maka juga isim. Contoh, Allahus somad. As-somad itu kan ada alif lamnya, al ditambah somad. Allahus somad. Nah, di sini al memasuki kata somad. Sehingga kata somad adalah isim. Baik, berikutnya kita lihat ciri yang keempat, ciri yang terakhir, di antaranya sebenarnya masih ada lagi ciri-ciri yang lain, tapi yang disebut di kitab ini ada 4 ya untuk ciri-ciri isim. Yang keempat adalah bisa diawali atau dimasuki oleh huruf khafat. Huruf khafat ini dikenal dengan istilah lain yaitu huruf jar. Nah, jadi ini ada 2 istilah, boleh disebut khafat, boleh disebut jar. Biasanya teman-teman yang belajar sebelumnya taunya namanya huruf jar ya. Nah, huruf jar, huruf khafd sama. Beda madhab aja. Jadi di Nahu itu ada 2 madhab. Kalau fikih kita kenalnya 4 madhab ya. Walaupun masih lebih banyak lagi dari 4 madhab fikih itu ada banyak. Bukan cuma 4 madhab. Dan Nahu itu ada 2 madhab besar. Nah, satunya madhab pakai istilah khafd, satunya istilah jar. Itu. Oke, kita nggak bahas itu tapi. Nah, kita lihat huruf khafd ini huruf yang menyebabkan kata yang datang setelahnya berharokat akhir kasroh. Kemarin kita kasih contoh apa? Contohnya al-masjid misalnya ya. Saya tulis di layar. Al-masjid. Nah, aslinya kata benda itu selalu berharokat akhir dhammah begini. Ini kondisi asli dari semua kata benda selalu berharokat akhir dhammah. Tetapi ketika terkena huruf-huruf ini, kalau datang di awal, kemarin kita sebut ada berapa? Ada 12 ya kalau nggak salah. Ada 12 huruf yang di sini, sebenarnya lebih banyak lagi. Tapi yang di sini disebut untuk pemula cukup 12 dulu. Nah, kalau dikasih kata salah satu dari huruf ini, maka yang terjadi seperti yang Anda akan lihat di layar. Misalnya kita kasih kata min. Maka menjadi minal masjidi. Harokat yang di sini dihapus. Diganti harokat kasroh.
Itu ya. Saya kasih contoh lagi. Saya ulangi lagi di situ, kehapus juga ini ya. Al-masjidu aslinya di situ ada kata ila. Kalau ila berarti ilal masjidi. Kalau ada anil masjidi. Alal masjidi. Fil masjidi. Dan seterusnya. Diterapkan semuanya di situ di layar ya. Fil masjidi. Ini contohnya misalnya. Atau dengan kata-kata yang lain. Di situ ada. Kalau mungkin ada yang bertanya kemarin rubba. Rubba ini artinya apa? Rubba ini bisa jarang, bisa sering. Artinya bisa jarang, bisa sering, bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung konteksnya. Ya, untuk rubba itu ada dua. Bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Ini kalau rubba. Terus ada sisa 3 di belakang. Alba, al-kaf, al-lam. Apa sih ini alba, al-kaf, dan al-lam? Saya berikan contoh di sini di layar ya. Kita lihat misalnya kalau ba itu seperti apa? Seperti ini. Bil masjidi. Ini contoh dari ba. Bi di sini bisa berarti di, bisa berarti dengan. Kalau misalnya saya ganti dengan kaf, maka kita letakkan kal masjidi. Kal masjidi. Seperti ini ya. Maka ini artinya seperti. Kemarin sudah kita jelaskan arti-artinya ya. Terus lam, kalau lam, lil masjidi. Jadi bunyinya bi, ka, dan li. Bunyinya bi, ka, dan li. Tapi nanti kadang harokatnya bisa berubah untuk lam misalnya ya. Intinya di sini sering kita dengar yaitu kata apa? Lillahi ta'ala. Ingat kata lillahi ta'ala. Nah, kenapa aku nggak bilang lillahu atau lillaha? Nah, itulah yang menjadi topik kita pada pertemuan kali ini. Yang kemarin ya, dan kita lanjutkan sekarang, diulangi lagi. Lillahi ta'ala. Nah, dibacanya tidak lillahu atau lillaha, tetapi lillahi. Kenapa? Karena lam di sini huruf yang menyebabkan kasroh. Seperti yang saya tandai di layar, huruf penyebab kasroh atau huruf khafd. Untuk peserta yang dicek mic-nya masing-masing ya. Kalau ada yang mic-nya nyala, mohon dimatikan. Karena saya nggak bisa mute all di sini, nggak tahu caranya ya. Di sini terdengar ada suara perempuan soalnya. Jadi semuanya ngecek mic-nya masing-masing, di mute ya. Tuh udah ada Rizal. Oke, kayaknya nggak terdengar. Oke, kita lanjutkan aja. Adiknya mana, Kak? Di sini aja Sebentar mainnya ini. ya. Mohon maaf bagi yang mic-nya masih dinyalakan, tolong dimatikan ya. Saya nggak tahu cara ini, nggak pernah pakai Zoom, jadi nggak tahu. Ada tulisan mute, Ustaz. Mute all, di situ biasanya ada kelihatan. Ada ya, Mute. tapi Iya, di sini nggak ada. Biasanya gitu, ada mute all. Di partisipan itu ya biasanya ya. Di sini nggak ada. Ya udah, pokoknya semua peserta di mute aja dulu. Nanti kalau giliran ada interaktif, walaupun sedikit, baru dinyalakan. Nah, kita lihat sekarang fiil. Kemarin kita belajar ciri-ciri fiil apa? Ada 4 di sini ya. Ada qad yang artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun kemarin ya. Dan banyak juga di ayat Al-Quran yang lain bisa dicari. Apalagi sekarang Al-Quran yang Android itu, kalau yang pakai Quran Android atau yang Apple, ada Quran yang terkenal itu aplikasinya. Kalau diketik, keluar nanti ayat-ayat. Diketik aja qad, nanti keluar banyak ayat yang menggunakan kata qad. Untuk sin di sini yang dimaksud adalah sa, bunyinya sa, yang berarti akan. Akan. Ya, sayasla naron hamiyah. Sa di situ akan. Banyak juga ayat-ayat yang lain. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di mana itu? Di surat apa ya? Ada yang tahu? Surat apa itu? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Surat Ad-Duha. Dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kamu puas, sampai kamu rela. Saufa akan, sin juga, sa juga berarti akan. Tak sukun di sini adalah
apabila kata kerjanya fi'il madhi tersebut untuk perempuan orang ketiga. Kita nggak bahas secara rinci di sini tentang masing-masingnya. Intinya kalau menemukan qad, sin, saufa, dan tak sukun, maka langsung kita ketahui ini adalah fi'il, ciri-cirinya ya. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk yang kemarin mungkin bingung, apa maksudnya tak taknis sakinah? Tak itu huruf tak di sini. Tak, yaitu huruf tak. Taknis artinya perempuan. Sakinah artinya adalah sukun. Bukan keluarga sakinah gitu ya, enggak. Yang dimaksud sukun. Taknya di situ sukun. Ya, jelas di situ ya. Tak yang sukun menunjukkan perempuan pelakunya. Ada di Al-Quran? Banyak di Al-Quran ya. Dicari sendiri bisa. Siapa yang bisa menunjukkan contohnya misalnya? Ada yang tahu? Kolat. Qolat. Ya, qolat juga ada ya. Qolat. Itu contohnya misalnya. Qolat. Aslinya kalau laki-laki gimana? Qola. Qola Rasulullah SAW. Kalau Aisyah yang bilang, qolat. Nah, gampang ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kemarin kita belajar bahwa huruf adalah kata yang tidak punya ciri-ciri isim atau ciri-ciri fiil. Jadi gampang, kalau nggak masuk dengan yang ciri-ciri isim dan nggak masuk dengan ciri-ciri fiil, berarti itu huruf. Gitu aja. Jadi ciri-ciri yang tadi dipraktekkan, bisa nggak dimasuki dengan ciri-ciri tadi? Kalau nggak bisa, berarti dia huruf. Contohnya apa? Tadi kita belajar ada min. Bisa nggak dia berakhiran tanwin? Nggak bisa. Bunyinya bukan minun gitu ya. Oke, sebentar ini. Nah, ini kayaknya saya rubah view-nya karena kadang masuk video yang perempuan ya. Jadi nanti repot ngeditnya saya. Mau saya upload harus saya edit dulu. Nanti masuk video yang perempuan ini. Nanti saya edit lah. Oke, intinya sekarang kita lanjut dulu. Huruf adalah kata yang tidak memiliki ciri-ciri isim ataupun ciri-ciri fiil. Jelas ya huruf di sini ya? Oke. Bagi yang akhwat, dicek masing-masing, takutnya videonya nyala. Diklik stop video ya, kalau misalnya ada yang videonya nyala. Takutnya terlihat auratnya. Tadi kayaknya ada beberapa ya. Baik. Kita lanjut di sini. Min, di situ adalah huruf ya. Nggak bisa kita bilang minun atau minin, minan, nggak bisa. Pakai tanwin nggak bisa. Dimasuki alif lam juga nggak bisa. Al-min nggak bisa. Ciri-ciri yang kita pakai tadi, qad, min, nggak bisa juga. Maka kalau nggak bisa kemasukan ciri-ciri isim atau ciri-ciri fiil, berarti dia huruf. Gitu aja ya. Simple. Nah, sekarang kita lihat untuk diagram. Apa ini istilahnya? Diagram, mind map, skema, terserah ya. Nama apa? Di sini al-kalam terbagi jadi 3. Isim, fiil, harf. Kata benda, kata kerja, kata hubung. Ciri-cirinya kita lihat di layar, itu yang bawahnya alamatuhu, itu semua ciri-cirinya. Insya Allah jelas, maka kita akan lanjut kepada materi yang sekarang kita bahas. Dan agak rumit sedikit, maka butuh konsentrasi yang sangat ya. Di sini benar-benar harus fokus dan sangat konsentrasi. Kita lihat di layar yaitu i'rab. Al-i'rab. I'rab di sini dia berarti perubahan akhir suatu kata. Jadi kalau ada kata, kalau bagian akhirnya itu berubah, maka dia dalam kondisi i'rab. Jadi i'rab ini adalah sebuah kondisi di mana bagian akhir kata itu terjadi perubahan. Kenapa? Karena ikhtilaf al-awamil. Karena ada perbedaan faktor yang masuk. Awamil itu faktor. Hal yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Jadi efek yang terjadi dari perubahan tadi disebabkan oleh al-awamil. Faktornya ya. Faktornya ini akan mengakibatkan perubahan dan perubahannya bisa dalam 2 bentuk. Apa saja? Dalam bentuk secara lafaz atau secara takdir. Takdir di sini bukan takdir yang biasa kita tahu ya, destiny itu bukan. Maksud di sini adalah takdir itu tersembunyi. Jadi
Perubahan yang kita lihat itu terkadang tampak atau kadang tersembunyi tidak tampak. Misal, saya kasih contoh, yang dimaksud dengan ini apa sih? Jadi kemarin kita belajar misalnya, kita kasih contoh ya, misalnya, Zahaba Zaidun. Perhatikan harokat akhir Zaid ya. Terus kita bilang misalnya ro'aitu Zaidan. Marortu bizaidin. Nah, lihat baik-baik, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Kok bisa berubah-berubah? Nah, inilah yang dibahas di dalam i'rab. Dan ini fokus topik pembahasan ilmu nahwu ada di sini, yaitu membahas perubahan akhir dari setiap kata kalau berubah. Ada yang tampak kelihatan mata, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak misalnya apa? Yang tersembunyi atau disebut dengan istilah takdir. Takdir di sini adalah artinya tersembunyi. Ya, ini arti yang lebih tepat. Kalau ada yang penerjemah Ajurumiyah nerjemahkan lain, maka dia nerjemahkannya dengan versi bahasa. Adapun dalam istilah ulama nahwu, takdir di sini dimaksud adalah tersembunyi. Ini makna secara istilah ilmu nahwu, bukan secara bahasa. Jadi biasanya yang penerjemah Ajurumiyah itu kadang nerjemahkannya pakai versi bahasa, diartikan perkiraan atau apa yang lain-lain ya. Bukan itu artinya, tapi yang benar adalah tersembunyi. Nah, contoh yang tersembunyi gimana? Kalau kata Zaid kita ganti dengan kata Musa. Zahaba Musa, ro'aitu Musa, marortu bi Musa. Bagian akhirnya itu tidak ada harokatnya. Ya, bagian terakhir itu yang bentuknya kayak ya, itu bukan ya ya, itu istilahnya alif melengkung. Aslinya alif, makanya dibacanya panjang. Musa harus dibaca panjang mat tabi'i. Ya, dengan dua harokat. Musa. Nah, dia tidak punya harokat di situ. Alias di situ sebenarnya apa? Tersembunyi. Kondisi akhirnya tersembunyi. Kita nggak bahas secara rinci, kita yang penting paham dulu definisi dari i'rab. I'rab artinya apa berarti? I'rab dicatat baik-baik, paling gampang i'rab diartikan perubahan. Gitu aja, perubahan akhir kata. Perubahan akhir kata. Lawan dari i'rab adalah di bawahnya saya tunjukkan al-bina. Ini lawannya. Lawan dari i'rab disebut bina. Bina ini diserap ke bahasa Indonesia bina. Membina rumah tangga. Membina apa misalnya? Membina itu membangun. Bina di sini artinya lawan dari perubahan. Kalau perubahan berarti berubah-ubah ya. Kalau bina ini tetap tidak berubah. Berarti bagian akhirnya tetap atau tidak berubah. Jelas ya? Jadi bina ini lawan dari i'rab. Kenapa perlu disebutkan bina ini walaupun nggak disebut oleh pengarang? Supaya ketahuan. Orang ketahuan misalnya. Ini sebagai contoh aja ya, jangan diambil baper. Jadi misalnya orang ketahuan gemuk karena ada orang kurus. Jadi itu lawan kata. Kalau kita tahu lawannya, maka kita tahu hakikat yang dilawankan tadi. Jadi kalau kita ingin tahu yang gendut, maka kita harus tahu yang kurus. Kita mau tahu kebenaran, harus tahu kesalahan. Karena dengan tahu kesalahan, kebenarannya akan terlihat jelas. Gitu ya. Jadi harus seimbang tetap. Oh, saya tidak mau belajar kesalahan, maunya belajar benar-benar terus. Malah jatuh pada kesalahan, karena tidak tahu kesalahan. Jadi untuk mengetahui kebenaran, harus tahu kesalahan. Supaya tidak jatuh pada kesalahan tersebut. Itu disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau itu bilang, beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang hal-hal yang buruk, bukan untuk melakukannya, tetapi untuk menghindarinya. Nah, kita lihat di sini, lawan dari i'rab adalah al-bina, yaitu tetap atau tidak berubah. Tidak berubah. Makanya di situ definisinya luzum akhiril kalimah halatan wahidah.
akhir dari kata yang bina pakai kondisi bina, maka dia tidak berubah alias cuman satu kondisi bagian akhir. Kita lihat contohnya di layar ya. Haula'i qaumuna. Inna haula'i qaumun waji'na bika ala haula'i. Lihat pada kata haula'i. 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 Dia walaupun dimasuki faktor-faktor yang bisa mengubah harokat akhir, dia tidak berubah. Contohnya apa? Ala. Di situ kita tadi belajar ala apa? Huruf jar, huruf khafd yang menyebabkan efek kasroh harokat akhirnya. Nah, tetapi dia ketika nggak kena huruf jar, haula'i qaumun, seharusnya kan haula'u. Kan biasanya kalau nggak kena efek apa-apa harusnya dhammah. Nah, tidak terjadi di sini. Bina ini adalah pancet gitu terus, tetap nggak pernah berubah. Contohnya apa? Semua huruf. Huruf itu selalu bina. Semua domir itu kata ganti. Misalnya ada kata huwa. Tahu huwa ya? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia, yaitu Allah. Huwa di sini kata ganti dia. Tidak bisa berubah jadi huwu, huwi, nggak bisa. Selalu bunyinya huwa. Nah, kalau bina ini paling gampang karena dia nggak berubah. Ya, paling gampang taunya itu bina. Lawan bina i'rab. I'rab itu yang berubah. Contoh Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini contohnya ya. Contoh i'rab, satunya yang di bawah contoh bina huwa atau haula'i. Haula'i, 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 haula'i artinya mereka. Mereka ini. Lebih tepatnya sebenarnya artinya ini. Haula'i itu artinya ini. Tapi untuk jamak maka diartikan mereka ini. Nah, jadi kita tahu perbedaan antara dua jenis tadi, yaitu i'rab dan juga bina. Sebentar ya, di pause sebentar. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, di sini kita akan lanjut kepada pembagian i'rab. Jadi setelah tahu definisi, sang pengarang selalu biasa membaginya kalau ada pembagiannya. Kalau nggak ada, maka nggak dibagi. Nah, di sini i'rab sendiri, karena ini perubahan tadi, maka kita akan belajar ada 4 jenis atau 4 macam i'rab. Di layar sudah saya kasih tunjuk ya. Kata muallif di sini sang pengarang, saya bacakan dulu teks pengarang ini penting ya. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, babul i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Kalau saya sedang membaca teks yang di dalam box ini, maka semuanya harus fokus mendengar karena itu ada periwayatan. Jelas ya? Kalau untuk ijazah sanad harus fokus mendengar yang di dalam kotak kalau saya lagi baca. Terus pengarang mengatakan wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jenis-jenis i'rab ada berapa? Ada 4 macam kata pengarang di sini ya. Salah satu yang pertama rafa, yang kedua nasab, ketiga khafd, yang keempat jazm. Nah, cara supaya mudah hafalnya gimana? Maka dihafalkan dengan ciri-ciri utamanya. Ciri-ciri aslinya adalah harokat. Kita tahu harokat ya, semuanya udah belajar tajwid, udah tahu ngaji Al-Quran. Harokat itu ada 4 yang kita kenal ya, sebenarnya 3. Sukun itu bukan harokat ya. Sukun itu bukan harokat. Harokat itu artinya bergerak, gerakan. Sukun nggak bergerak, sukun itu diam. Jadi harokat itu sebenarnya 3. Dhammah, fathah, kasroh. Sukun itu bukan harokat. Ya, walaupun di Indonesia kita belajarnya sukun harokat juga. Ya nggak apa-apa, namanya dulu masih kecil belajar ngaji ya, diajarinya harus gitu, biar nggak pusing. Jadi pakai yang simple aja. Nah, kita lihat dhammah, fathah, kasroh, sukun. Rafa ciri-ciri aslinya dhammah. Tahu dhammah ya, bunyinya u. Kayak gitu tandanya ya. Terus kalau nasab ciri-ciri aslinya fathah. Tandanya a. Tahu ya? A. Kalau di atas bentuk garis miring a.
Kalau khafat atau jar, nama lainnya jar, yaitu ciri aslinya kasroh, yaitu bunyinya i. U, a, i. Kalau sukun, bukan harokat. Makanya dia nggak punya bunyi di sini. Karena sukun ini bukan harokat. Harokat itu 3. Sukun ini kadang saya sebut harokat biar ngeh aja. Karena kebiasaan kita gitu. Sukun dianggap harokat. Sukun itu bukan harokat. Jazm ciri aslinya sukun. Sukun biasa tandanya begini ya. Kayak pentol cilok kecil gitu ya. Nah, berarti u, a, i dan sukun. Terus kita lihat di sini macam-macamnya ada 4 seperti yang tadi kita sebutkan ya. Rofa itu ciri-cirinya dhammah, nasab fathah, khafat kasrah, jazm sukun. Ini apa bedanya sekarang antara rofa? Saya tunjukkan begini dengan warna. Apa bedanya yang saya tandai warna hijau dengan yang saya tandai warna biru? Bentar. Nah, apa bedanya? Jadi, yang di kanan ini adalah kondisinya. Atau kondisi i'rab ya. Kita sebut gitu aja dulu lah. Ini untuk memudahkan istilah. Kondisi i'rab atau perubahan. I'rab tadi kita sebut perubahan. Rafa, nasab, khafat, jazm. Kondisinya. Ciri-cirinya ini hanya ciri-ciri asli. Sedangkan setiap kondisi i'rab punya banyak ciri-ciri. Nggak cuma satu ciri-ciri. Nah, jadi yang di kiri ini, yang warna biru, itu adalah, kita biasa sebut apa? Harokat ya. Harokat atau sukun. Ini bedanya ya. Bedakan, yang di kiri ini adalah ciri-ciri atau harokat, sedangkan yang di kanan adalah kondisi i'rab. Oke, intinya dipasangkan gitu aja. Rafa dhammah, nasab fathah, khafat kasrah, jazm sukun. Gitu ya. Kalau ingin biar cepat hafal gimana? Dibaca berulang-ulang 10 kali, 20 kali, sampai 100 kali insya Allah hafal. Dibaca aja terus sampai 100 kali pasti hafal. Oke, kita lanjut sekarang membahas di sini. Kita bacakan perkataan al-muallif. Semuanya harus fokus mendengar. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, falil asma'i min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Jadi sekarang kita diajari untuk membedakan antara isim, fi'il, harf dari sudut pandang i'rab. Kenapa di sini pengarang hanya menyebut isim dan fi'il? Yang disebut hanya isim ya dan fi'il. Karena harf itu, harf atau huruf, harf itu bentuk aslinya harf ya, huruf itu jamak. Huruf itu bukan i'rab tapi bina. Bina tadi gimana? Tidak berubah. Jelas ya? Tidak berubah. Makanya di sini nggak disebut. Dia nggak ada huruf, nggak ada di bab i'rab. Huruf nggak ada di bab i'rab. Makanya cuma bahas isim dan fi'il. Kita lihat sekarang. Saya gambarkan dengan gambaran berikut, skema berikut ya. Kita letakkan di sini kata isim. Semoga kebaca ya, isim ini ya. Isim. Yang di kiri kita letakkan fi'il. Oke, jelas ya. Nah, tadi kata pengarang di situ, semuanya punya ciri-ciri yang sama. Kesamaannya di mana? Coba lihat isim dan fi'il sama-sama punya apa? Kondisi rofa dan kondisi apa? Nasab. Kelihatan itu yang sama. Saya tunjukkan dengan warna hijau. Isim dan fi'il sama-sama punya rofa dan nasab. Maka kita letakkan di sini rofa, nasab. Jadi sama-sama bisa harokat akhir dhammah atau harokat akhir fathah. Jelas ya? Kemudian yang khusus, setiap isim atau fi'il punya ciri-ciri khusus. Yang khusus saya tandai di situ al-khafdu dan al-jazmu. Maka kita letakkan al-khafdu ciri-cirinya siapa? Isim. Khusus untuk isim. Kalau jazm ciri-cirinya siapa? Fi'il. Nah, dengan begini maka kita bisa tahu
Ternyata di sini apa? Ada kekhususan masing-masing. Kita beri tanda begini biasanya ya. Nah, kelihatan gambaran skemanya ini. Jadi, gambarannya adalah nasab dan rofa sama-sama ada di isim dan fiil. Tapi kalau khafat khusus untuk isim, jazm khusus untuk fiil. Isim tidak bisa punya jazm, fiil tidak bisa punya khafat. Oke, agak pusing ya. Agak pusing. Jadi kalau dicocokkan dengan harokat, maka tadi kita ingat khafat itu kasroh. Yang bisa kasroh hanya isim. Fiil tidak bisa kasroh. Contoh, kalau kita letakkan contohnya di sini. Contohnya fiil apa? Siapa bisa kasih contoh? Kafaro. Kafaro misalnya ya. Nah, tidak bisa dibaca kafari. Nggak bisa dibaca kafari. Karena ciri-ciri kasroh, bagian akhirnya kasroh itu khusus untuk isim. Fiil tidak bisa berharokat akhir kasroh. Jelas ya? Kemudian kalau jazm, jazm ini khusus untuk fiil. Siapa bisa kasih contoh isim? Contohnya apa? Ada banyak? Masjidun. Masjidun misalnya ya. Masjidun. Nah, masjidun di sini tidak bisa berharokat akhir sukun. Masjid. Kita hapus misalnya ini jadi masjid. Disukunkan, nggak bisa. Jadi ciri-ciri ini, sukun itu khusus untuk fiil, kasroh itu khusus untuk isim. Tapi keduanya sama di mana? Di rofa yaitu dhammah dan nasab yaitu fathah. Keduanya sama di dhammah dan fathah. Bisa sama-sama bisa. Masjidun bisa. Ya. Masjidan bisa. Kafaro bisa atau yakfuru bisa. Yakfuro bisa. Yadhabu bisa. Yadhaba bisa. Oke, agak rumit memang ini awal-awal. Tapi nggak usah terlalu fokus dengan contoh. Contoh hanya membantu. Yang penting para peserta paham aja dulu kaedah yang diletakkan beliau. Yang ada di dalam tabel, yang di dalam kotak itu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke ciri-ciri i'rab. Dan kita pada pertemuan kali ini hanya fokus membahas i'rab rofa. Tadi kita belajar ada berapa i'rab? Ada 4. Rofa, nasab, khafat, dan jazm. Nah, kita hanya membahas rofa saja. Sisanya yang 3, insya Allah kita bahas pertemuan besok, episode 3. Jadi episode sekarang kita belajar i'rab, kita juga belajar ciri-ciri i'rab tadi ada 4, ya. Ciri-cirinya dhammah, fathah, kasroh, sukun. Ingat, bedakan ciri-ciri dengan kondisi. Saya sudah ulang berkali-kali tadi ya. Saya berikan penjelasan tadi, yang warna hijau di kanan itu kondisi i'rab. Yang di sebelah kiri itu warna biru, ciri-cirinya. Bedakan antara kondisi dengan ciri-ciri. Contoh misalnya, ada orang kondisinya kedinginan. Kondisinya kedinginan, ciri-cirinya apa? Pakai selimut. Nah, beda ya. Tapi nggak selamanya yang pakai selimut, dia kedinginan. Paham di sini? Jadi bedakan mana kondisi, mana ciri-ciri. Jangan sampai tertukar. Ini penjelasan saya, penjelasan versi gini aja ya, untuk yang gampang aja. Kalau rumit-rumitnya, saya sarankan entar aja. Nah, jadi belajar itu bertahap. Belajar itu bertahap, nggak ada ceritanya belajar bahasa Arab tuntas 10 hari, nggak ada. Kalau ada belajar bahasa Arab tuntas 10 hari, satu Indonesia semuanya jadi ulama. Ya, satu Indonesia jadi ulama semua. Tidak ada anak mondok dipondokkan 6 tahun anaknya, ada yang mondok 3 tahun. Nggak usah, mondok 10 hari aja selesai, hatam. Nggak ada. Jadi nggak ada ceritanya belajar bahasa Arab tuntas 30 hari. Itu nggak tuntas. Nanti harus belajar lagi. Jadi apa ya, istilah-istilah seperti itu jangan sampai melekat di pikiran kita. Belajar itu tidak ada akhirnya. Sampai nafas itu dicabut, baru berhenti belajar. Itulah seorang muslim harusnya seperti itu. Jelas ya? Baik, kita lanjut sekarang. Ciri-ciri i'rab. Nah, ciri-ciri i'rab tadi sudah kita belajar ciri-cirinya.
ada dhammah, ada fathah, kasroh, dan sukun ya. Nah, sekarang kita rinci lebih dalam lagi. Tadi ada rofa, nasab, jazm, dan khafd. Kita ambil satu doang, yaitu rofa. Rofa. Saya bacakan perkataan pengarang. Qala rahimahullah, babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kata pengarang di sini, bab mengetahui ciri-ciri i'rab. Rofa memiliki 4 ciri-ciri, bukan hanya satu. Ciri-cirinya ada 4. Bisa dhammah, bisa huruf wawu, bisa huruf alif, bisa huruf nun. Maka kita lihat di sini dhammah adalah harokat. Sedangkan 3 yang lain, wawu, alif, dan nun disebut huruf hijaiyah. Ya, jadi ciri-cirinya bisa salah satu dari 4 ini. Nggak bisa dikumpulin semuanya. Itu namanya rakus. Jadi di sini hanya ambil satu ciri-ciri. Kita pelajari sekarang masing-masing ciri-ciri. Kita belajar dulu ciri-ciri yang pertama dari rofa. Kata pengarang di sini rahimahullah, fa ammad dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i, maka menjadi ciri-ciri rafa fi arba'ati mawadhi'a, dalam 4 letak atau dalam 4 tempat, 4 kata. 1, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Isim mufrad itu apa, nanti kita bahas. Isim mufrad itu kalau kita sebut dalam bahasa kita tunggal. Kata tunggal yang jumlahnya 1. Wa jam'it taksiri, dan jamak taksir, yaitu jamak. Jamak itu lawannya tunggal. Kalau banyak ya namanya jamak. Nah, makanya namanya sholat jamaah. Sholat jamaah itu berarti banyak yang ikut. Wa jam'il muannatsis salimi, dan jamak muannats salim. Jamak juga. Nanti kita bedakan ya antara dua ini. Wal fi'lil mudhari'il ladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Dan fi'il mudhari' yang tidak ditempel dengan sesuatu apapun di belakangnya. Yang di belakangnya tidak disambung sesuatu apapun. Itu kurang ya, belum saya tulis artinya. Nanti saya lengkapi. Jadi sekarang kita akan membahas dulu pembagian kata benda menurut jumlahnya. Jadi kata benda atau isim dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlahnya. Ini saya kasih tunjuk, dibagi jadi 3. Pertama disebut mufrad. Istilah pertama disebut mufrad. Mufrad itu dalam bahasa kita adalah tunggal. Jumlahnya apa kalau mufrad? Jumlahnya adalah 1. Jumlahnya 1. Misal ada 1 orang, 1 buku, 1 pulpen, maka ini mufrad. Lawannya apa? Lawannya ada 2, ada musanna dan jama'. Ada musanna dan ada jama'. Nah, musanna adalah yang jumlahnya 2, jama' adalah yang jumlahnya 3 atau lebih. Ya, gampang diingat baik-baik. Mufrad jumlahnya 1, musanna jumlahnya 2, jamak jumlahnya 3 atau lebih. Ingat, ini kata benda. Saya kasih contoh untuk masing-masing. Misalnya di dalam bahasa Arab ada yang namanya buku. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Kitabun. Kalau 1 bukunya kitabun. Kalau 2 nanti kita belajar namanya adalah kitabani. Ini artinya 2 buku. Kitabani. Kalau jamak, maka bahasa Arabnya kutubun. Nah, jadi ini bedanya mufrad, musanna, jamak. Dipelajari di mana? Dipelajari di yang saya bilang dasar bahasa Arab. Sebelum belajar ini udah harus belajar ini dulu sebenarnya. Ya, dipelajari di Durusul Lughah, dipelajari di Arabiyah Baina Yadaik dan lain-lain. Baru masuk ke Nahwu, makanya kita bilang ini tingkat menengah, bukan tingkat pemula. Tapi nggak apa-apa, bagi yang masih pemula, ambil saja, pasti dapat ilmu. Nggak mungkin enggak dari sini.
Nah, kita lihat. Kitabun, kitabani, kutubun. 1 buku, 2 buku, buku-buku. Kalau banyak bukunya kita bilang buku-buku. Seperti kita bilang gunung, 1 gunung, 2 gunung. Kalau banyak, pegunungan. Gunungnya ada banyak, pegunungan. Itu ya gambarannya. 1 rumput, 2 rumput. Kalau banyak rumputnya, rerumputan. Contoh kasarnya kayak gini ya. Baik, kita sekarang lanjutkan ke materi berikut. Saya tunjukkan di sini. Karena tadi kita bahas isim terbagi 3 dan jamak sendiri terbagi lagi jadi 3. Jadi ini dibagi lagi. Ini saya kasih tunjuk. Jamak dibagi 3. Semoga jelas yang di layar ya. Kalau yang kurang jelas di zoom aja. Jamak ini ada 3. Pertama ada jamak yang saya sebut salim. Istilahnya salim. Salim itu artinya beraturan. Beraturan itu punya rumus. Saya perjelas ini di layar berikut ini ya. Saya lompatkan dulu ke aplikasi lain. Saya perjelas di sini. Ini kayaknya kita bakal 1 jam sih belajarnya. Kayaknya 50 menit nggak cukup. Nggak apa-apa deh. Jadi saya tunjukkan di sini aja. Tadi kita belajar jamak ya. Jamak yang jumlahnya lebih dari 2 alias 3 atau lebih. Nah, jamak ini terbagi menjadi 3. Dibagi lagi. Nah, jamak yang pertama di sini kita sebut sebagai jamak yang salim. Yang kedua juga salim. Yang ketiga namanya taksir. Apa bedanya? Salim itu beraturan, punya rumus. Salim itu beraturan atau punya rumus ya. Ntar saya hapus saja. Saya ganti punya rumus. Kalau taksir tidak punya rumus. Ini dipelajari juga di Durusul Lughah ya. Nah, sekarang apa bedanya yang pertama dan kedua? Yang pertama ini satunya mudzakkar, satunya muannats. Dalam bahasa Arab, kata itu dibagi 2, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, mudzakkar ini laki-laki, muannats ini perempuan. Jamak taksir bukan laki-laki, bukan perempuan. Maksudnya apa? Bisa dua-duanya. Ya, saya kasih contoh di sini. Gambarannya adalah jamak mudzakkar. Ya, ngaji ya. Jamak mudzakkar di sini rumus, punya rumus. Seperti halnya jamak muannats ini juga punya rumus. Sedangkan jamak taksir nggak punya rumus. Itu bedanya ya. Jamak mudzakkar kalau yang laki-lakinya banyak, misalnya dengan tambahan waw dan nun. Contohnya gimana? Kalau bentuk mufrad kita belajar muslim. Muslim. Kita letakkan di sini muslim ditambah waw dan nun menjadi apa? Muslimuna. Di Al-Quran banyak ya. Atau mu'minuna. Kafiruna, munafiquna. Kalau akhirannya waw dan nun, maka dia jamak mudzakkar salim. Kalau jamak muannats salim, rumusnya apa? Ditambah alif dan ta. Muslim tadi kita turunkan menjadi apa? Muslimatun. Muslimatun. Pernah dengar ya muslimat? Mu'minatun. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kafiratun, munafiqatun, dan seterusnya. Kalau yang jamak taksir yang nggak punya rumus, dia nggak punya rumus. Kalau tadi rumusnya saya tunjuk nih, ini rumusnya jamak mudzakkar salim waw dan nun. Kalau jamak muannats salim alif dan ta. Sedangkan jamak taksir nggak punya rumus. Alias apa? Random. Dari mana kita tahu? Dari sering mendengar dan membaca. Contohnya seperti yang tadi kita kasih contoh, kutubun. Ini namanya jamak taksir. Ada kutubun. Bapak ini.
Oke, ini gambaran ringkasnya ya, dan saya pikir semoga semua yang sudah ikut di Warnanya kajian ini pink sebenarnya dulu. sudah pernah belajar tentang Iya. ini. Sehingga di sini kita tinggal membahas lebih dalam. Nah, di sini kita lihat, ini gimana cara mute? Tolong di mute ya bagi yang Udah kemarin itu mau. menyalakan suara. Saya nggak tahu caranya ini. Ada yang nyalakan suara. Tolong di mute dulu. Alhamdulillah, wis ibu nggak bingung. Tolong di mute. Ada yang bersuara masih? Nah, oke. Kita lihat di sini, dhammah adalah ciri-ciri dari rofa ya. Adalah ciri-ciri dari rofa. Dalam 4 posisi tadi disebut isim mufrad, isim tunggal. Saya tunjukkan di layar, semoga kelihatan yang di layar ya. Isim mufrad ini yang pertama, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak ada embel-embelnya. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut di sini. Kalau isim mufrad yang kata tunggal, harokat akhirnya dalam kondisi rofa dia dhammah. Contohnya di mana? Saya tandai warna hijau. Ja'at talibu. Lihat harokat akhirnya at-talibu. Nah, contohnya di situ. Saya ulangi, at-talibu ini. Contohnya harokat akhirnya dhammah atau ja'al muslimu. Jadi yang pertama ini kata tunggal dan dia harokat akhirnya dalam kondisi rofa. Ingat, dalam kondisi rofa. Jadi kondisi itu ya dalam bahasa Arab muncul daripada posisi kata. Ketika posisi kata tertentu maka dia menjadi kondisi tertentu. Dan itu akan kita bahas di mana? Di episode-episode selanjutnya. Pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Sekarang kita baru bahas kondisinya dulu, baru kita bahas posisi-posisi masing-masing. Supaya kita tahu dia kondisi apa. Intinya sekarang kita tahu kalau isim mufrad yang tunggal, maka dia pakai harokat akhir dhammah. Jamak taksir, harokat akhirnya juga dhammah. At-tullabu. Jamak mu'anats salim, ja'atit talibatu. At-talibatu juga kalau dalam kondisi rofa, harokat akhirnya dhammah. At-talibatu, at-talibu, at-tullabu. Kalau versi kita gimana? Al-muslimu, tapi dia nggak bisa pakai jamak taksir. Kalau jamak muannas salim dia bisa muslimatun. Nggak bisa kita bilang al-muslimuna di sini. Karena di sini yang disebut jamak taksir. Tadi kita belajar ada 3 jenis jamak ya. Mudzakkar salim, muannas salim, dan taksir. Mudzakkar salim nggak masuk di dalam pembahasan ini sekarang di masalah rofa dengan dhammah. Sehingga yang rofa dengan dhammah, ingat ada 4 saja, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tidak tersambung dengan embel-embel apapun. Contohnya apa? Kata yaktubu. Yaktubu di bagian belakangnya nggak ada embel-embel apapun sehingga dia harokat akhirnya dhammah. Oke, semoga jelas di sini. Yang penting kita tahu dulu ini karena kita baru ambil puzzle yang sedikit sehingga gambaran secara seluruh tidak kelihatan. Jadi kita cicil pelan-pelan puzzle-nya, ketika sudah semua puzzle lengkap baru kelihatan gambarannya ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari. Nah, gitu ya gambarannya ya. Insya Allah jelas dan tidak kita bahas yang lain lebih rinci. Kita bahas baru ini dulu. Kemudian yang harokat akhir tadi, dhammah ini kita sebut sebagai apa? Ciri-ciri asli. Ini kita sebut sebagai ciri rofa yang asli. Terus yang lain KW gitu. Ya kayak KW. Tapi bukan KW sih. Yang lain ini yang 3. Jadi yang dhammah ini adalah ciri-ciri asli. Sisanya itu adalah ciri-ciri tambahan. Ya, kalau dia nggak masuk dalam kategori 4 kata, isim mufrad bukan, jamak taksir bukan, jamak muannas salim bukan, fi'il mudhari bukan, maka dia masuk ke yang lain-lain. Jelas ya? Dimasukkan ke ciri-ciri yang lain selain dari dhammah. Ada apa saja? Ada 3 huruf, ada wawu, ada alif dan ada nun. Kita bahas dulu yang wawu, kita lihat di sini wawu.
Kata pengarang di sini rahimahullah, waktunya masih cukup, sisa berapa menit lagi ya, sekitar 5 menit lagi ya, nggak apa-apa, kita coba bahas secara cepat ya. Wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain. Adapun huruf wawu, al-wawu di sini huruf wawu menjadi ciri-ciri rafa' pada dua posisi, pada dua kata. Di jamak mudzakkar salim dan fi jam'il mudzakkaris salimi wa fil asma'il khamsati, dan pada asma' khamsah. Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Nah, asma' khamsah ini apa saja? Disebutkan di sini. Nah, ini semua disebut asma' khamsah. Al-khamsah artinya apa? Ada yang tahu? Apa artinya khamsah? Apa artinya khamsah? Lima. Lima. Isim yang 5. Isimnya jumlahnya ada 5 di sini ya. 5 isim ini anggaplah kayak sekelompok ya, mereka ini punya ciri-ciri khusus. Kalau isim yang biasanya tadi di dhammah kalau rafa. Kalau isim-isim yang berikut ini harusnya dhammah. Seharusnya ketika kondisi rafa dia dhammah, tetapi dia dikecualikan. Jadi dua jenis kata ini, jamak mudzakkar salim alias yang tadi berakhiran wawu dan nun, rumusnya wawu dan nun tadi ya, atau ya dan nun, seperti muslimuna, dan asma khamsah yang di layar abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadzu malin. Ini akan kita bahas secara rinci di pertemuan berikutnya, tidak sekarang ya. Apa saja dari kata-kata ini? Kita ambil satu contoh saja, abuka. Abuka artinya ayahmu. Ini baru kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus kepada wawu sebagai ciri-ciri rafa. Bagaimana, kapan wawu menjadi ciri-ciri rafa? Jadi pertanyaannya, kapan wawu menjadi ciri-ciri rafa dalam dua kata? Jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. Contoh, kita lihat contohnya. Ja'al mujtahiduna. Saya garisi warna merah yang menjadi jamak mudzakkar salimnya sama dengan kata al-muslimuna. Di sini wawunya yang mana? Yang datang sebelum huruf nun. Ini wawu. Mujtahiduna. Ada wawunya ya sebelum huruf nun. Nah, wawu ini menjadi ciri-ciri rafa. Bukan dhammah, harusnya dhammah. Tetapi nggak bisa bilang al-mujtahidunu, nggak bisa. Nggak bisa bilang al-mujtahidunu. Tapi di sini al-mujtahiduna wawunya adalah ciri-ciri rafa. Begitu juga pada asma khamsah yang 5 tadi. Ini satu geng 5 kata ya. Salah satunya adalah abuka. Kata abuka di sini kita lihat. Nah, ada wawunya. Ja'a, saya perbesar ya. Abuka. Nah, yang menjadi ciri-ciri rafa bukan huruf dhammahnya, tetapi huruf wawu yang di sini. Kenapa? Karena nanti ini yang akan berubah, bukan dhammahnya. Jelas ya di sini ya. Jadi di sini abuka yang menjadi ciri rafa bukan huruf dhammah tetapi huruf wawunya. Seperti kata muslimuna yang menjadi ciri-ciri rafa adalah huruf wawunya. Muslimuna, mu'minuna, kafiruna, munafiquna, itu semua contoh-contohnya. Baik, kita lanjut untuk alif. Kita bacakan tinggal dikit lagi tuntas ya, langsung kita tutup bentar lagi. Qala rahimahullah wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Adapun huruf alif maka menjadi ciri-ciri rafa di satu kata saja, yaitu mutsanna. Siapa masih ingat arti dari mutsanna tadi? Apa arti dari kata mutsanna? Dua. Pasangan dua. Kata yang menunjukkan dua. Menunjukkan dua. Contohnya seperti yang di layar, ja'at talibani. Jadi kata mutsanna ini rumusnya gampang. Saya tulis rumusnya di sini. Rumus untuk
bilang kata musanna, yaitu kata mufrad ditambah alif dan nun. Contoh, ada kata muslimun. Satu orang muslim. Kita mau bilang dua orang muslim, kita bilang muslimani. Muslimani. Kalau satu buku apa? Kitabun. Kalau kita mau bilang dua buku gimana? Pakai rumus ini? Kitabani. Qalamun. Qalamun itu pulpen. Kalau kita bilang dua pulpen? Qalamani. Kalau kita lihat masjid, satu masjid, masjidun. Kalau dua masjid apa berarti? Masjidani. Nah, kata yang ini tadi kita kasih contoh, seperti muslimani di sini, yang menjadi ciri rofa'nya bukanlah dhammah. Seharusnya dhammah, tetapi dia tidak pakai itu, dia pakai ciri-ciri alif. Lihat ada tanda alif di sini yang ada dari rumus tadi. Rumusnya ada alifnya ya. Nah, alifnya itulah yang menjadi ciri-ciri rofa. Oke. Semoga gambarannya jelas. Bagi yang masih bingung, ditonton ulang nanti videonya. Kan ada rekamannya, ditonton ulang. Insya Allah akan semakin jelas apa penjelasannya. Dan untuk rekaman pertemuan kali ini agak lambat karena tadi ada masuk beberapa video ini ya, sebagian peserta perempuan. Nah, itu takutnya malu karena di situ kelihatan aurat kadang beberapa ya. Jadi harus saya edit dulu, kalau sudah saya edit baru saya upload. Gitu ya. Kita lanjut. Satu lagi terakhir ini, yaitu ciri yang keempat dari rofa, yaitu huruf nun. Qala al-muallif rahimahullah, wa amman nunu, adapun nun, fatakunu alamatan lirraf'i, menjadi ciri-ciri rafa di lirraf'i fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Kapan? Idza tasala bihi dhamiru tathniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Kata beliau, adapun huruf nun menjadi ciri-ciri rafa di fi'il mudhari' apabila terhubung dengan dhamir musanna, dhamir jamak, dhamir muannats orang kedua. Apa itu dhamir? Makanya saya bilang ini kajian untuk tingkat menengah karena yang pemula harus tahu dulu dhamir itu apa. Dhamir itu adalah kata ganti. Seperti saya, dia, mereka, kamu. Itu namanya kata ganti ya. Saya, dia, mereka. Kalau bahasa Inggris apa? I, you, they, we, he, she, it. Kayak gitu. Itu adalah dhamir. Dhamir di sini apabila mengenai fi'il mudhari' dalam 3 bentuk dhamir yang sebenarnya ini istilah lainnya adalah af'al khamsah. Kalau tadi asma khamsah itu isim yang 5. Sekarang af'al khamsah itu fi'il yang 5 dan akan kita pelajari lebih rinci di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nih, saya tunjukkan ya. Af'al khamsah adalah fi'il yang 5. Ada 5 fi'il khusus yang dia itu, kalau fi'il yang biasanya contoh, saya kasih contoh. Yaktubu. Yaktubu. Ini fi'il mudhari' yang ciri-cirinya apa? Dhammah, rofa'nya pakai dhammah. Di sini rofa untuk 5 fi'il ini khusus pakai huruf nun. Contoh kita lihat at-talibani yaktubani. Yang menjadi ciri-ciri bukan dhammah tetapi huruf nun yang di belakang. Yaktubuna. Jadi ciri-ciri huruf nun yang di belakang. Taktubina, yang menjadi ciri-ciri huruf nun yang di belakang. Jadi huruf nun di sini berperan menjadi ciri-ciri rofa. Apa bedanya secara masing-masing kata? Jadi di sini memang ada bedanya ya, dipelajari nanti di fi'il khamsah. Insya Allah kita pelajari. Yang mana di sini yang di atas menunjukkan 2 orang pelaku. Saya tunjukkan di sini 2 pelaku. Dhamir tatniyah ini artinya 2 pelaku. Kalau wawul jamaah di sini pelakunya jamak,
laki-laki. Kalau ya'ul mukhatabah di sini adalah pelakunya kamu perempuan. Ya, nanti tentang af'alul khamsah insyaallah kita pelajari berikutnya di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Oke, ada yang mengangkat tanya? Klik partisipan lalu klik nama peserta yang mic-nya hidup. Oh gitu. Oke. Terima kasih ya. Oh ya, ada mute all ya di sini. Oke, terima kasih. Saya baru tahu. Bagus. Silakan sekarang ini ada yang mengangkat mengangkat tangan. Jessica, silakan kalau mau bertanya. Bisa dinyalakan mic-nya. Boleh bertanya? Bentar. Kepencet. Nggak jadi, Ustaz. Oh iya ya. Oke. Baik. Terima kasih. Berarti di sini sudah selesai dari semua pembahasan. Untuk af'al khamsah dan asma khamsah akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan ternyata waktunya sudah 1 jam lebih 5 menit kita membahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Biiznillah ta'ala. Terima kasih yang sudah semangat hadir mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada maka langsung kita tutup. Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah sudah jelas semuanya materinya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah hadir semuanya. Di sini ada sekitar 60-an orang tadi atau 50-an orang ya. Barakallahu fiik. Iya, materinya cukup banyak, jadi dicerna dulu. Memang ini kita pakai metode orang terdahulu 700-an tahun yang lalu. Jadi metodenya agak sulit memang. Tapi kalau nanti kita udah ngeh, gampang jadinya. Jadi namanya belajar ada prosesnya, kita nikmati dulu prosesnya, nanti lama-lama akan lumayan ngerti. Makanya saya bilang ini adalah kajian tingkat menengah. Sebentar, ini saya baca dulu chatnya. Iya, untuk matan tadi sudah saya baca di awal. Matan tadi sudah saya baca di setiap, jadi matan saya bacakan setiap tanda kotak begini. Nah ini kalau ada tanda kotak begini itu matannya. Ya, kalau yang tanda kotak di dalam kotak itu adalah matanya. Kalau yang nggak ada tanda kotaknya, nah ini bukan matan. Jelas ya? Ini syarahnya. Jadi saya ambil yang pakai tanda kotak, ini matannya perkataan Ibnu Ajurum yang di dalam tanda kotak. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih sudah pada hadir semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu fiikum wa iyyakum.